Mari tema khotbah kembali pada pagi hari ini adalah hal yang sangat mendasar saya kira dalam kehidupan Kristen, ya, soal doa. Ya, Ibu Ida minggu lalu sudah menyinggung soal doa juga, ya, kita harus mempertajam kapak kita itu. Puji Tuhan, ya, doa ini unik Saudara, ya, sebab orang yang baru percaya sudah boleh berdoa, sudah bisa berdoa. Tetapi itu belum selesai. Orang yang paling lama sudah kawakan puluhan tahun di dalam Tuhan masih mau belajar juga tentang rahasia doa. Doa adalah sesuatu yang unik. Ya, Saudara, saya ambil ayat Imamat pasal 6 ayat 13. Imamat 6 ayat yang ke-13. Ini ayat di Perjanjian Lama. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Bapak Ibu, tubuh kita sekarang di era perjanjian baru, tubuh saudara adalah Ka'bah daripada Allah. Ya. Sebagaimana di perjanjian lama ada tabernakel, ada Ka'bah, maka di situ ada altar, di situ ada mezbah. Demikian juga kehidupan saudara, hidup saudara, tubuh saudara adalah Ka'bah Allah, dan di situ harus ada mezbah. Gak bisa enggak saudara. Harus ada satu tempat yang kita sebut altar, mezbah korban bakaran, mezbah dupa, satu altar, satu tempat yang sakral saya katakan. Di atasnya, saudara, salah satu harus ada. Ya, jadi salah satu harus ada api atau enggak ada api, itu aja saudara. Harus ada api yang menyala atau api sudah padam, itu aja. Ya. Pertanyaannya, apakah di atas mezbah di dalam Ka'bah kehidupan kita, api itu masih menyala atau udah enggak? Udah tinggal sisa-sisanya, abu-abunya aja, saudara. Ya, tinggal debu-debu dari sisa pembakaran ya tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu. Saudara, ini pertanyaan, sebab ini permintaan, ini peraturan daripada Allah supaya di atas mezbah itu api itu harus terus menyala. Dan saudara, Tuhan memberikan kepada kita ciptaannya DNA. Ya, DNA-nya apa? DNA dalam setiap kehidupan kita umat Tuhan adalah kerinduan. Ya, bukan cuma umat Tuhan, dalam setiap kehidupan manusia, bahkan yang di luar Tuhan, ada DNA untuk berkomunikasi, untuk menyembah, untuk berdoa kepada satu kekuatan yang lebih tinggi daripada mereka. Saudara, kalau saudara pergi dan tahu saudara di hutan-hutan di ujung dunia manapun, ya saudara, ada suku-suku primitif di sana, jauh dari kota modern, mereka belum pernah mendengar Allah Tuhan Yesus, mereka belum pernah baca Alkitab, tetapi saudara mereka punya tempat-tempat, entah di bawah pohon atau di mana saudara, untuk berdoa. Kok bisa? Tuhan sudah taruhkan DNA ini dalam setiap kehidupan manusia untuk mencari persekutuan, mencari hubungan. Saudara, dengan sesuatu kekuatan yang mereka tahu lebih tinggi dari diri mereka. Ada sesuatu dalam kita yang rindu berhubungan dengan Allah. Ada sesuatu dalam kita yang rindu untuk berkomunikasi dengan Allah, saudara. Ya. Dan satu-satunya alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia, perhatikan ini, satu-satunya alasan mengapa Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah untuk berfellowship, untuk bersekutu, untuk berkomunikasi. Kita sudah tahu itu dalam kitab Kejadian, saudara, satu gambaran yang indah di mana setiap sore, ya, Allah turun, saudara, di Taman Eden, saudara, untuk dia berjalan-jalan, ya, bersama dengan Adam dan Hawa, manusia ciptaannya. Allah menciptakan manusia pertama ini untuk saudara bersekutu, ya, dan saya yakin pada saat itu belum ada dosa, belum ada problem. Jadi Adam dan Hawa, saudara, berjalan bersama-sama dengan Allah, bukan ceritakan problem. Gak ada problem saat itu. Setan belum jatuh, saudara. Ya. Ada saat-saat di mana saudara, mereka ada di bawah berkat Tuhan. Mereka sudah mempunyai semua, saudara. Yang gak ada yang namanya kejahatan, gak ada problem persoalan, gak ada yang namanya krisis keuangan, krisis rumah tangga, krisis finansial. Gak ada. Mereka di bawah berkat daripada Allah dan mereka membangun hubungan. Dan itulah doa. Ya, alasan utama saudara, mengapa Allah dan Adam dan Hawa bertemu dan berjalan bersama, alasannya adalah mereka memang kepingin ngumpul.
Enggak ada lain alasan, bukan karena, oh saya datang karena saya punya kebutuhan, punya ada problem ini, saya mau doakan ini, saya bergumul dengan itu. Bukan. Alasan pertemuan Adam dan Hawa dengan Allah adalah karena mereka rindu ketemu. Karena mereka ingin berjalan bersama-sama dan itulah mungkin intisari daripada doa. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Doa yang benar, saudara. Bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini. Ya, ada seorang pemuda yang ditanya oleh pendetanya. Ya, nak, ya, kamu udah berdoa belum? Kayaknya sih saya nggak perlu doa deh. So, semuanya aman-aman. Semuanya aman-aman. Yang aku nggak punya masalah. Aku nggak punya pergumulan. Jadi kayaknya doa nggak perlulah. Ya nanti kalau ada masalah baru aku berdoa. Itu konsep yang salah, saudara. Baru berdoa kalau masalah datang. Tidak, bukan demikian. Sebab pada awalnya di Taman Eden bukan demikian, belum ada masalah. Tapi Allah memang datang bersekutu dan Adam dan Hawa sudah siap datang mau berjalan bersama-sama. Ya, bersekutu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ada waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Bersekutu itu maksudnya Allah menciptakan kita. Ya, jadi ada kerinduan yang kuat di dalam Allah. Ya, supaya umatnya itu berdoa. Ini kerinduan Allah yang kuat, bukan nggak kuat. Sungguh-sungguh Allah kepingin. Dan saya mau bilang mungkin lebih tegas lagi, saudara. Ya, bahwa perhatikan ini. Bahwa kalau kita tidak berdoa, itu berdosa. Wow. Bisa aja Om Franklin. Mana ayatnya? 1 Samuel 12 ayat 23 ini ayat. Sudah berapa kali saya singgung. 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, ini perkataan Nabi Samuel. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti apa? Berdoa. Dengan berhenti mendoakan kamu. Itu statement yang dicatat oleh Roh Kudus keluar daripada mulut Nabi Samuel, saudara. Dan kami hamba-hamba Tuhan. Ya, kami pastoral, saya katakan. Kalau kita tidak berdoa untuk saudara, untuk keluarga-keluarga di GPD Elim ini, kita berdosa. Saya katakan tegas. Dan bukan cuma kami saja hamba-hamba Tuhan. Kita semua, saudara. Kita yang sudah mengenal Tuhan. Ya, saudara, berdosa kalau kita berhenti. Berdoa dengan alasan apapun. Oh saya sibuk, oh saya lagi gak ada persoalan. Nanti tunggu kalau ada problem baru. Saudara, Tuhan mau membangun persekutuan yang intim dan berdosa, kata Samuel. Kalau aku tidak berdoa. Kalau saudara melupakan berdoa, itu sebenarnya saudara melupakan Tuhan. Tegas saya katakan, kalau kita melupakan doa, kita sedang melupakan Tuhan. Kalau kita melupakan doa atau merasa doa tidak penting, maka kita mau katakan Tuhan, engkau tidak penting dalam kehidupanku. Ya, dan saudara berkata no kepada Tuhan. Tidak kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, mungkin saudara tidak menyadari hal ini. Ya. Saudara yang melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara tidak memperhatikan apa yang saya katakan pada hari ini, pelayanan saudara tidak akan bertahan lama. Pelayanan saya tidak akan bertahan lama, saudara. Ya. Kita berdoa atau mati, itu aja. Kita berdoa atau mati pelayanan kita. Kita berdoa atau kita menjadi kering, salah satu daripada dua itu aja. Sudah ingat di perjanjian lama dalam kitab Kejadian tentang tangga, ya, tangga Yakub. Ya, kita ingat kisah itu. Tangga yang dilihat oleh Yakub dalam visinya, dalam mimpinya sudah menghubungkan bumi dan sorga. Dan Yakub melihat dari tangga yang menghubungkan bumi dan sorga itu ada malaikat yang naik dan turun di tangga tersebut. Buat saya ini merupakan seperti tangga doa. Tangga doa, di mana adakah tangga itu dalam rumah tanggamu? Adakah tangga yang menghubungkan dunia ini dengan segala pergumulannya, dengan surga? Kalau saudara tidak mempunyai tangga ini, saudara
bagaimana malaikat mau datang turun dan naik. Malaikat turun, mengambil doa-doa kita. Dan kemudian dia naik, ya, dan membawa doa-doa kita. Dan dia turun lagi. So, itu turun naik. Ya, dia naik membawa doa-doa kita. Kemudian dia turun membawa mujizat-mujizat. Yang percaya katakan amin. Harus ada tangganya, dan buat saya ini tangga tersebut adalah doa. Apakah saudara mempunyai entry point, titik di mana malaikat dapat jalan di tangga itu? Satu titik di mana saudara dalam hidupmu, dalam keluarga saudara, di mana saudara membuka satu pintu gerbang sorgawi, di mana bumi, rumah tanggamu, dirimu terbuka kepada Allah, dan malaikat naik membawa permohonan doa saudara. Kemudian dia turun membawa jawaban doa saudara. Membawa mujizat untuk kehidupan saudara. Di mana tangga itu? Apa saudara mempunyai satu titik itu? Kalau saudara tidak berdoa, nggak ada tangga. Nggak ada tangga antara bumi dan sorga. Ya seringkali kita cuma mikirin ya yang penting kepentingan saya sendiri. Yang penting bagaimana keinginan saya bisa terwujud. Tapi pernahkah saudara pikir bahwa Tuhan juga punya kerinduan. Tuhan juga punya kepinginan saudara. Tuhan kepinginannya adalah dia mau ada bersama-sama dengan saudara. Lagu tadi katakan ku ingin tetap di sini. Ya ku ingin selalu bersama dengan Tuhan saudara. Biarlah kerinduan ini bukan hanya dari pihak Tuhan. Bukannya sekedar kita nyanyikan. Tapi juga dari pihak kita. Tuhan rindu mendengar suara saudara. Untuk berbicara kepada dia setiap hari. Ya ayat yang kita baca tadi dalam kitab Imamat saudara. Dikatakan bahwa harus ada api di altar. Dan gak boleh padam. Api tersebut harus menyala. Nah pertanyaannya, siapakah yang menyalakan api itu pertama kali saudara? Kalau saudara baca kitab Imamat, kitab Keluaran. Api di atas mezbah korban bakaran itu pertama kali yang nyalakan bukan Musa, bukan para imam. Tapi api ini datang langsung dari sorga menyambar dan menyalakan. Nah saudara, ini boleh bicara tentang pengalaman saudara dilahirkan baru. Pengalaman saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, itu ya bukan perbuatan manusia. Enggak ada manusia yang dapat saudara menyalakan api di atas mezbah itu. Saya mau mengatakan enggak ada manusia saudara yang dapat menyalakan sesuatu yang sudah mati dari kerohanian kita. Saudara bisa lahir baru, kemudian saudara dibakar dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, itu adalah pekerjaan Allah. Itu bukan pekerjaan manusia, itu bukan pekerjaan para imam, tapi penyalaan pertama. Saudara percaya kepada Yesus karena memang saudara undang Yesus dengan kuasanya keselamatan itu menjadi bagian saudara. Saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus bekerja. Itu semua adalah pekerjaan Allah. Itu api pertama-tama datang dan menyambar hidup kita. Kita dinyalakan, kita dibakar, kita selamat, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya saudara, ya. Tetapi what next? Kita tidak pertama-tama tidak melakukan apapun. Tetapi kan kita lihat, kalau saudara baca ayat itu, imam harus memelihara api itu jangan padam. Allah menyalakan kehidupan saudara, Allah memberikan keselamatan saudara, Allah membakar hidup saudara dan memenuhi saudara dengan Roh Kudusnya, tetapi siapa yang harus jaga itu? Supaya api itu tetap menyala, ya kita para imam. Saudara dan saya tiap-tiap hari imam itu harus membersihkan sisa-sisa pembakaran saudara. Debu-debu itu kan sisanya harus dibuang di sebelah timur dari mezbah ke tempat pembuangan abu situ. Kemudian kayu yang baru dipasang lagi. Supaya api itu terus menyala, terus menyala, terus menyala. Tuhan yang menyalakan api, tapi kamulah imamat yang rohani harus memeliharanya. Makanya saya katakan ada salah satu dari dua, itu api terus menyala atau tinggal abu doang dalam kehidupan saya dan saudara. Yang mana, saudara?
Doa adalah seperti kayu yang selalu harus ditaruhkan tiap-tiap hari oleh para imam. Tuhan sudah membakar kayu itu secara supra alami, mengirimkan Roh Kudus-Nya di dalam kita. Tapi Tuhan juga berkata, kalau engkau mau api itu menyala, maka engkau harus berbuat sesuatu sebagai imam. Yaitu engkau harus selalu tiap pagi menaruhkan kayu api yang baru supaya api itu terus menyala dalam kehidupanmu. Kau harus membuang segala debu dan menambahkan kayu. Buang segala dosa dalam hidup kita. Dan izinkan api Roh Kudus itu terus menyala. Izinkan passion saudara, ya, gairah bagi Allah itu menyala terus, jangan mati. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin ada banyak api yang sudah mulai beleret dan mati, tinggal debu doang. Saya takut itu saudara. Kalau tidak ada sesuatu yang nyala lagi, saya takut kita jadi orang Kristen yang suam. Yang suam, kata kitab Wahyu. Ya, sidang jemaat yang terakhir, sidang jemaat Laodikia adalah sidang jemaat yang tidak panas, tidak dingin, suam. Dan Tuhan katakan, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Ya saudara, Tuhan mau kita tidak suam sidang jemaat. Tuhan mau kita menyala-nyala. Satu-satunya tempat di mana saudara akan menemukan api yang harus terus menyala adalah di mezbah. Harus ada tangga ini yang menghubungkan bumi dan surga. Di mana mezbah saudara, salah satu dari dua, itu ada apinya atau tinggal debu doang. Mari kita lihat dengan cepat 5 hal tentang doa. Secara simpel saja saudara, 5 hal. Pertama, doa harus merupakan prioritas orang Kristen. Itu pertama. Doa adalah prioritas. Jadi penting untuk kita menjadikan prioritas. Kita orang Kristen harus membangun satu kehidupan doa yang konsisten. Merupakan satu hal yang penting untuk mempunyai satu kehidupan yang berkemenangan adalah doa yang konsisten. Saudara, saya mengerti selalu akan ada, saudara, hal-hal yang kita sebagai manusia memang harus kerjakan tiap hari. Kita punya urusan kita masing-masing, kita punya jadwal kita masing-masing, kita punya hal-hal yang perlu kita kerjakan. Tiap hari akan ada orang yang pasti akan datang kepada saudara dengan segala macam urusan. Makanya sebabnya Yesus katakan di Matius 6 ayat 6, ya, Matius 6 ayat 6, jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu dan kunci itu pintu. Maksudnya, saudara, kita mengambil satu prioritas. Kita tidak mau diganggu. Pernah saudara memikirkan ayat ini? Jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu. Kita harus punya the secret place. Tempat rahasia, tempat privacy antara kita dengan Tuhan. Kita tutup pintunya dikatakan. Jangan izinkan orang mengganggu saudara. Jangan izinkan hal-hal segera keramaian dan kesibukan. Dan itu dalam dunia kita mempunyai kesibukan dan jadwal kita masing-masing. Saudara pasti mempunyai jadwal untuk ketemu ini, mengerjakan itu. Penuh jadwal kita. Tapi pernahkah saudara menanggapi apa yang Yesus katakan? Bahwa doa itu harus menjadi prioritas. Kita harus siapkan tempatnya nanti di nomor 2. Ya, kita harus siapkan waktunya. Prioritas pertama dari semua prioritas-prioritas yang ada dari kehidupan Kristen adalah saudara sembahyang dulu. Saudara berdoa dulu sebelum kita mengerjakan apa-apa, saudara. Doa harus menjadi prioritas, harus menjadi utama. Ya, bukan doa adalah prioritas terakhir. Doa merupakan harus sentral dari semua kegiatan kita. Sentral yang terutama, yang pertama sebelum saudara melakukan apapun, maka kita harus mencari Tuhan. Saudara harus sisihkan waktu untuk berdoa dan memang tidak mudah. Saya tahu tidak mudah, saudara, di tengah-tengah kesibukan di dalam dunia ini. Seorang guru saya pernah bilang kalau kita ngobrol 1-2 jam tuh nggak berasa, saudara.
Tapi mau berdoa setengah jam, 5 menit, 10 menit pertama rasanya gatel semua. Saudara, waduh udah mengelok sini, belok sini, sudah seperti gelisah. Saudara, memang tidak gampang. Kita harus memfokuskan pikiran kita. Kita harus saudara, membersihkan pikiran daripada gangguan-gangguan yang banyak dari luar itu. Dan iblis tidak mau kita tekun, kita fokus dan memprioritaskan doa. Ya, saudara, tubuh fisik saudara tidak kekal. Tetapi saudara, apa yang kekal adalah di dalam roh saudara. Apa yang saudara lakukan di dalam roh saudara melalui doa, itu mempunyai nilai kekal. Kalau saudara bisa sisihkan waktu untuk melakukan urusan-urusan saudara, maka saudara dapat sisihkan waktu juga untuk berbicara kepada Tuhan. Ngomong sama dia. Ini persoalannya karena kita belum pernah ngelihat Tuhan. Tuhan itu roh adanya, tapi bukan berarti dia tidak ada. Bukan berarti dia tidak mempunyai mendengar, saudara. Ya, sebagaimana kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah, kita punya telinga, kita punya mulut. Allah pun demikian, sama. Dia punya telinga, dia punya mulut. Dia dapat mendengar, dia dapat bicara, saudara. Tapi persoalannya, karena kita tidak bisa melihat dia. Dia roh adanya. Tapi 5 indera rohani itu ada. Nah saudara, ini prioritas. Ya saudara yang ada di rumah boleh ya tulis di ruang chat. Doa adalah prioritas. Mengapa kita harus menjadikan doa sebagai prioritas? Sebab berdoa membunuh dosa. Berdoa adalah sin killer. Mengapa kita perlu menjadikan doa prioritas? Karena doa membawa kuasa. Mengapa kita perlukan doa menjadikan prioritas? Karena doa menyatakan akan menjadikan kehidupan Kristus nampak dalam hidup kita. Doa membuang segala halangan-halangan. Berdoa akan menyembuhkan perselisihan dan percecokan yang terjadi dalam kehidupan kita. Berdoa mendorong kita mengalami kekudusan Allah. Berdoa memberikan kepada kita kemenangan-kemenangan. Doa harus menjadi prioritas. Tuhan mau kita menutup pintu kepada dunia. Dan masuk di ruang doa kita dan membuka. Jadi ada 2 pintu. Yang satu ditutup, yang satu dibuka. Pintu kepada dunia ditutup, tapi pintu hati ke sorga kita buka lebar-lebar. Jangan anggap enteng ini saudara. Harus ada priority, waktu khusus. Makanya yang kedua kita susul, hal yang kedua tentang doa kita butuh sisihkan waktu. Sisihkan waktu untuk berdoa. Kalau saudara tidak menyisihkan waktu, kita akan gagal. Ya. Saudara akan gagal dalam pekerjaanmu, saudara akan gagal dalam pelayanan kalau saudara tidak anggap ini penting, yaitu menyisihkan sesuatu yang kita anggapkan penting, kan kita sisihkan waktu untuk hal tersebut. Saudara, hidup ini penuh dengan schedule. Ya. Ada schedule, setiap hari saudara punya schedule untuk pergi ke kantor, entah saudara ada saatnya di mana saudara pergi ke kantor dengan semangat, saudara senang bekerja di kantor. Tapi ada satu saat di mana mungkin saudara pergi ke kantor itu merupakan satu hal yang boring. Ya, aduh, ke kantor lagi, apalagi hari Senin, aduh, capek lah. Tapi mau nggak mau, saudara harus pergi juga, saudara, dan saudara terima gaji. Ya. Maukah saudara sedang semangat atau lagi loyo-loyo, saudara? Ya, tapi saudara pergi juga dan di akhir bulan gaji itu akan datang, berkatnya akan datang. Mungkin mirip-mirip sama barangkali dengan doa, saudara. Ya. Ada saat-saat di mana kita greng dengan berdoa, kita bersemangat dengan doa, tapi kita harus akui juga, daging kita kadang-kadang lemah dan waktu kita mau berdoa rasanya, aduh, kok berat ya, kok boring. Tapi saudara tetap datang ke mesbah doa saudara tetap datang ke persekutuan doa, saudara akan menerima sesuatu dari Tuhan. Walaupun tidak selalu memang kita kuat, ya kan? Ada saat-saatnya kita semangat, tapi ada saat-saatnya kita boring mungkin, tapi saudara tetap datang, saudara tetap hadir. Tuhan mengupahi saudara. Ujung-ujungnya pasti demikian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tentang waktu di perjanjian lama, saudara. Ada 2 waktu. Ya, ini cuma bayangan aja. Ada 2 waktu di perjanjian lama, ya, yaitu pagi dan petang. Ini 2 waktu ini, ya. Kalau mau ambil waktunya, walaupun tidak selalu ditulis waktunya, tapi pagi dan petang itu jam 9 dan jam 3. 9 pagi dan jam 3 sore.
itulah waktu berdoa bagi bangsa Yahudi, bagi umat Israel. Ada waktu, mereka punya waktu. Ada satu kisah, saudara. Ya, ini kisah nyata. Ya, dalam perang Korea, seorang komandan bertemu dengan anak buahnya dan berkata, ya, di luar situ ada 1-2 orang yang sedang menderita. Ya, mereka tertembak, belum mati, tetapi siapa yang mau pergi keluar untuk menyelamatkan? Ya, di tengah-tengah hujan peluru, di tengah-tengah mereka ditembaki. Nggak ada yang berani narik. Itu teman yang sedang sekarat di situ. Ya, sudah terluka karena tembak. Nggak ada yang berani tarik lagi ke lubang perlindungan. Ya, tiba-tiba berdiri seorang pemuda. Ya, saya mau jadi sukarelawan. Saya akan pergi. Si komandan bilang, kamu udah mikir, ini bahaya loh, kamu bisa mati. Ya, tapi saya jadi sukarelawan nggak apa-apa. Tapi dia katakan ada waktu ya. Berikan, saya nggak mau langsung pergi. Ya, tunggu sampai jam 9 katanya. Ini masih jam 9 kurang 10. Tunggu sampai jam 9 dan betul tepat jam 9 ya, dia keluar dari tempat perlindungan, dia merangkak saudara-saudara, ditembaki, itu peluru bising ya, menyengat kiri kan sampai bajunya sempat terbakar dan ya, tapi tidak kena kepada dirinya, dan dia ambil itu orang-orang yang sedang sekarat, sedang terluka, dan ambil, masukkan kembali, tarik, masukkan kembali ke lubang perlindungan, dan saudara itu komandan lari dan mendapatkan pemuda itu. Wah, luar biasa keberanianmu. Aku belum pernah melihat keberanian seperti ini. Ya, kamu layak dapat medali. Cuma saya kepengen tahu, kenapa harus jam 9? Ya, saya tidak tentukan waktu sih, tapi kenapa kamu pilih jam 9? Dan apa jawab pemuda ini? Aku tahu jam 9 itu ibuku sedang berdoa. Saudara, ada perlindungan kalau saudara berdoa. Saya bersyukur dengan orang-orang tua yang mengingat kami, anak-anak muda, dalam doa-doa mereka. Itu seperti pagar perlindungan atas kehidupan kita. Ibuku sedang berdoa saat itu dan peluru itu tidak mengenai. Dia tidak berani keluar sebelum dia tahu saatnya, timingnya. Ibunya itu sedang berdoa saat itu. Nah, saudara, saya katakan tadi, mujizat-mujizat yang besar terjadi itu antara dari jam 9 dan jam 3 petang kalau kita lihat di Alkitab. Gak kebetulan, saudara. Ya. Karena jam 9 dan jam 3 petang 2 kali itu dalam kehidupan bangsa itu saat dimana mereka membawa korban dan berdoa. Mengadakan penyembahan dengan membawa korban dan berdoa, itu orang Israel. Ya. Kalau saudara lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 36, kita lihat Elia. Ya. Elia memanggil api turun dari langit. Itu pas jam 3 petang, sore hari. Karena itu pas jam doa. Itu terjadi pada waktu mempersembahkan korban petang. Kemudian apa lagi, saudara? Kalau saudara lihat Daniel pasal 9 ayat 29, saudara tidak ada waktu kita baca ya. Daniel 9:29, setelah Daniel berdoa, saudara, selama 21 hari, pada akhir daripada 21 hari doa Daniel, ya, pada waktu korban petang, gak ditentukan jamnya, tapi kita tahu itu jam 3. Korban petang itu sore hari jam 3. Malaikat Jibril datang kepada Daniel untuk membawa pesan Allah dalam kehidupannya. Apalagi saudara, kita ingat hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 15. Ya, Roh Kudus itu turun kurang lebih jam 9 pagi. Di hari Pentakosta, kenapa jam 9? Karena saat itu di kehidupan bangsa Israel, waktunya untuk berdoa pagi hari itu. Ya, satu orang-orang akan kritik, ini apa mereka sedang mabuk anggur? Petrus berdiri, ini baru jam 9 katanya. Jadi berarti sudah kepenuhan Roh Kudus di gereja mula-mula terjadi di pagi hari jam 9. Dalam tata cara bangsa Israel, itulah saat mereka berkumpul dan berdoa. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, ya. Alkitab katakan saudara, Petrus dan Yohanes pada pukul 3 siang, ya, pada saat jam berdoa petang hari, pergi ke bait Allah. Di pintu gerbang indah, mereka ketemukan orang yang sedang lumpuh. Dan sudah tahu kisahnya bagaimana Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku, yaitu di dalam nama Yesus bangkit berdiri dan berjalanlah.
terjadi di Ka'bah pada saat berdoa jam sore hari, jam 3 petang kurang lebih. Kisah Rasul 10 ayat yang ketiga, Cornelius menerima visi dari Tuhan. Cornelius ini seorang pejabat tinggi Romawi, orang kafir, saudara, bukan orang Yahudi. Ya, tapi dia senang berdoa. Dan pukul 3 petang, Tuhan bicara kepada dia melalui malaikat supaya mengundang Rasul Petrus datang ke rumahnya. Dan singkat cerita, saudara, ya, jam 3, kenapa harus jam 3? Itulah saat di mana berdoa. Dan terbukalah sebuah penginjilan ke dunia non-Yahudi, sebab Cornelius bukan orang Yahudi. Terbukalah penginjilan kepada dunia kafir. Itu terjadi di rumah Cornelius waktu Cornelius sedang berdoa jam 3. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini jadi metode saudara, kalau gitu kita harus berdoa jam 9, kemudian jam 3. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Itu cuma contoh bahwa harus ada timing. Bahwa kita harus punya waktu. Saudara harus tentukan waktu. Waktunya terserah saudara. Aturlah, bikin schedule, saudara. Coba Daniel pasal 6 ayat 10. Daniel 6 ayat yang ke-10 kita baca. Daniel pasal 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, perhatikan, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap, jendela-jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, garis bawahi, seperti yang biasa dia lakukan. Jadi ini sudah merupakan kebiasaan, saudara. Ya, di kamar loteng, di tempatnya Daniel, di rumahnya, di Babil, dia seorang pejabat tinggi, ya. Di tengah-tengah kesibukannya dia tetap tidak pernah meninggalkan, sehari dia 3 kali berdoa, kiblatnya ke Yerusalem. Dia ngapain? Dia berdoa dan memuji, perhatikan, berdoa dan memuji sesuatu yang rutin Daniel lakukan, yang biasa dia lakukan. Kita harus punya ini. Ya. Jadi kita sudah lihat nomor 1 adalah prioritas, nomor 2 adalah waktu. Terus punya waktu. Nomor 3 adalah tempat. Ya, harus ada tempat untuk berdoa. Ya, berkali-kali kita membaca dalam Alkitab, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus mempunyai tempat-tempat khusus untuk berdoa. Ya, saya mengerti ada saudara yang mungkin berkata, saya nggak perlu tempat khusus dimanapun. Saya bisa berdoa waktu jalan, saya berdoa. Sambil masak, saya berdoa. Nyetir mobil, saya berdoa. Boleh, saudara, nggak apa-apa. Ya. Saya pun melakukan hal itu, ya. Tetapi kita juga harus melihat, Tuhan mau ada tempat, secret place. Ya, saudara. Yesus berdoa di gunung. Dia pergi ke tempat sunyi. Dia berdoa di padang belantara, saudara. Sering juga dia di Taman Getsemani atau di Bukit Zaitun. Ini tempat privat, saudara harus mempunyai tempat privat. Yang kedua kita lihat Yeskel pasal 3 ayat 22. Kalau saya baca Yeskel 32. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah kemana? Ke lembah, dan di sana aku akan bicara dengan engkau. Ada satu tempat yang Allah tunjukkan buat Yeskel, pergi kamu ke lembah. Di sana aku akan ngomong sama kamu. Ada tempat khusus. Ya. Kejadian 24 ayat 63 ini menarik. Ini untuk anak-anak muda barangkali, bukan untuk anak muda saja, ya. Tapi semua kita. Kejadian 24 ayat 63, saudara, saya bacakan Kejadian 24 ayat 63 bagian A. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya dan melihat ada unta-unta datang. Saudara, ya, Ishak ini masih jomblo, saudara. Dia belum punya pasangan, ya. Dan ayahnya sudah mengutus, saya lupa, Elimelech untuk mencari jodoh bagi dia. Tapi menarik kalau kita lihat dalam kejadian ini, Ishak pergi ke padang, berarti keluar kota, ada tempat khusus di mana dikatakan dia keluar untuk berjalan-jalan. Cuma saya ketawa aja kok berjalan-jalan. Dalam bahasa Inggris ini lebih kena, ya. He went out to meditate, bukan jalan-jalan, saudara. Untuk bermeditasi. Ini kata lain untuk berdoa. Dia pergi ke satu tempat khusus di padang belantara untuk berdoa atau meditate. Dan waktu dia berdoa,
Dia mengangkat matanya dan dia melihat dari jauh unta-unta datang. Dan siapakah yang ada di unta itu? Elimelek dengan pimpinan Tuhan berhasil mendapatkan Ribkah. Dan Ribkah juga pada saat itu di unta dia mandang ke atas. Dia lihat, dia tanya sama Elimelek, itu siapa? Itulah calonmu. Itulah yang membuat engkau sudah meninggalkan rumah orang tua untuk nanti menjadi istri daripada si Ishak. Dan saya bisa bayangkan saudara ya, Ishak mengangkat matanya, si Ribkah juga mengangkat matanya. Dan ini terjadi di padang doa. Ya, seperti slow motion film India. Wah, cia, ketemu keduanya. Nah, mereka menikah di situ. Di mana saudara? Di tempat doa bagi saudara ya yang belum punya jodoh. Jangan cepat-cepat saudara ambil keputusan, yang penting ini berdoa. Saudara mungkin Ishak juga ngomong, Tuhan saya di masih jomblo. Saya perlu teman, saya perlu seorang yang engkau tuntun, yang engkau pimpin, yang terbaik daripada Tuhan untuk. Dan saudara Elimelek dipimpin oleh Tuhan. Dan ini pertemuan terjadi di lahan doa daripada Ishak. Nah kalau saudara berdoa, Tuhan akan memimpin dan mengatur begitu rupa untuk calon pendamping saudara. Ini pengalaman saya, haleluya. Yang keempat, nah ini penting juga. Keempatlah pola berdoa. Pola berdoa. Mau gak mau saudara kalau bicara tentang pola atau pattern dalam doa, kita harus lihat doa Bapa Kami. Nah doa Bapa Kami ini doa yang sangat terkenal. Saudara pergi ke Israel, saudara akan ditunjukkan di mana tempat Yesus mengajarkan tentang doa Bapa Kami. Ini doa adalah akibat murid-murid melihat Yesus berdoa, dan mereka tertarik, ada sesuatu yang luar biasa, dan mereka bilang sama Tuhan, Tuhan ajarin dong kami juga berdoa seperti engkau. Yesus kasih jalannya, kalau engkau berdoa, begini doanya. Ya Bapa Kami dalam sorga, dipermuliakanlah kiranya-Mu, dan seterusnya. Itu doa Bapa Kami sudah menjadi doa hafalan buat kita semua. Ya, mau doa makan, doa Bapa Kami. Mau doa pergi keluar kota dulu ya, dulu doa Bapa Kami. Dan semuanya dikaitkan dengan doa Bapa Kami. Menghadapi ujian, ya doa Bapa Kami. Ya boleh-boleh aja. Ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus ini bukan hanya sekedar menjadi hafalan saudara, tapi ada pola. Ada pola doa dalam doa Bapa Kami. Saudara, mungkin saya bisa mengerti mengapa saudara, bukannya saudara tidak mau berdoa, tapi saudara tidak mengerti pola doa. Bukannya kita tidak mau berdoa. Kita tidak berdoa karena tidak mengerti gimana sih itu berdoa. Bagaimana urut-urutannya, bagaimana polanya, bagaimana patternnya. Dan Yesus kasih tahu itu di dalam doa Bapa Kami. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel, menarik. Orang yang pernah pergi ke Israel, ke tembok ratapan. Ya, itu orang Yahudi, itu orang yang itu masih di perjanjian, ini mereka masih hidup di zaman perjanjian lama, boleh saya katakan, kita sudah di perjanjian baru. Mereka berdoa dengan serius kalau kita lihat, ya. Anak-anak saudara, yang menarik juga anak-anak remaja, ya kayak anak-anak kita. Ya, mereka gaul saudara, pakai jeans, ya, pakai t-shirt dengan tulisan macam-macam ya kan, pakai topi, saudara, mereka lari sana lari. Tapi waktu timing saat berdoa, mereka berhenti. Mereka ambil tuh orang Manado bilang capeo itu saudara apa? Hupah atau kipah. Taruh. Mereka keluarkan kitab doa mereka. Yang pria pergi ke sebelah situ, yang wanita pergi ke sebelah sana. Dan mereka mulai baca doa yang ditulis oleh para rabi. Dengan sungguh-sungguh, dengan suaranya bukan menggumam, keras, kedengaran. Dan mereka begini saudara. Berapa lama kayak, itu anak-anak loh. Dan gak heran. Walaupun mereka tidak berdoa dengan nama Yesus, sebab mata mereka belum seluruhnya terbuka, ya. Mereka berdoa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebenarnya sama aja sih, Allah Abraham, Ishak dan Yakub juga Allah kita. Cuma mereka tidak tahu bahwa itulah Yesus Kristus. Tapi mereka berdoa. Dan kita lihat bangsa Israel sekarang, itu bangsa diberkati. Ya, kalau saya lihat coba cari di internet, itu bangsa yang walaupun sudah di tengah-tengah banyak musuh di situ, tapi itu bangsa aman loh. Ya, rating kriminal itu terendah di dunia di Israel. Rating keterikatan dengan narkoba juga terendah di dunia. Ini bangsa yang menjadi berkat. Banyak ilmu pengetahuan dan teknologi itu berangkatnya pun
hasil dari orang-orang di Israel kita kurang tahu aja, saudara. Ini dan mereka sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Doa mereka bagaimana mereka sungguh-sungguh berdoa, walaupun doanya kepada belum pakai nama Yesus, karena belum dibukakan rahasia ini. Saudara, kita gereja perjanjian baru Israel rohani, kita berdoa dengan nama Yesus. Tapi Israel punya kultur, itu jadi kultur berdoa buat mereka. Saya rindu melihat kultur doa juga terjadi di gereja ini. Dan perhatikan saudara, dengan cepat saja yang pertama, dari doa Bapa kami saudara, mungkin bisa ditampilkan semuanya, nah itu. Ada 6 hal ya. Pertama pujian. Jadi polanya begitu ya. Jadi waktu berdoa jangan nyerocos dulu atau minta macam-macam. Salah. Harus ada pujian dulu. Ya dikatakan Bapa kami dalam sorga dipermuliakan atau dikuduskanlah namamu. Artinya kita mulai datang kepada Tuhan, jangan minta-minta dulu. Datang dengan pujian dan sembahan kepada Tuhan. Dan yang saudara permuliakan adalah dikuduskan, dipermuliakan nama Tuhan. Dan kalau saudara lihat dalam Alkitab, Tuhan punya banyak nama saudara. Ya, ada banyak, 8 atau 9 itu banyak. Ya ada Yehova Yire, Yehova Rafa, Yehova Shammah. Kita nggak hafal ya. Kalau saudara nggak hafal ya, mendoakan nama-nama Tuhan nggak apa-apa. Tapi kita berdoa untuk satu nama di mana semua nama-nama Allah, ada berapa belas tuh di Alkitab Perjanjian Lama, semua terfokus dan berpusat ngumpul dalam satu nama. Nama di atas segala nama, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berdoa dan mempermuliakan nama ini. Dengan nama Yesus segala sakit disembuhkan. Dengan nama Yesus pertolongan saudara, keselamatan itu datang. Kita mulai dengan memberikan ucapan syukur. Terima kasih. Dan saya sudah katakan dalam pelajaran Alkitab, berterima kasih adalah ekspresi pujian kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga yang engkau berikan kepadaku. Terima kasih engkau sudah memberikan aku mengalami kebaikan. Harus ada ucapan syukur, terima kasih, pujian kepada Tuhan. Jangan minta-minta dulu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatanmu. Terima kasih engkau sudah menyediakan banyak hal. Engkau penyembuh kami. Terima kasih untuk itu semua. Itu satu. Yang kedua, prioritas. Prioritas. Nah ini mungkin penting, bagian paling penting daripada doa Bapa kami. Setelah saudara datang kepada Tuhan dengan pujian dan sembahan, maka saudara berdoa. Prioritas maksudnya begini. Doanya lah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah di sini kita sedang bicara, saudara sedang meneguh, kalau saudara katakan biarlah kerajaanmu datang dan kehendakmu, raja dalam kerajaan itu terjadi, saudara sedang meneguhkan sebuah prioritas dalam hidupmu. Bukan prioritas kehendak kita, ya, tapi prioritas kehendak Allah. Saudara, datanglah kerajaanmu, artinya saudara kita mau supaya Tuhan menjadi raja. Tapi bukan raja bohong-bohongan. Sebab dikatakan raja itu mempunyai kehendak. Mempunyai undang-undang dan juga supaya undang-undang itu harus terwujud dalam hidupmu. Saudara sedang menentukan prioritas. Berdoa supaya kehendak Tuhan yang sempurna terwujud dalam dirimu. Terwujud dalam kehidupan keluargamu. Terwujud dalam kehidupan anak-anakmu. Berdoa untuk anak saudara supaya kehendak Tuhan yang terindah terjadi dalam kehidupan dia. Jangan dibiarin saudara. Dan Tuhan mau seperti itu. Ya, sebutkan nama anak-anak saudara satu persatu dan doakan mereka supaya kerajaan Tuhan, Yesus betul-betul jadi raja dalam kehidupan keluargamu. Yesus dengan kehendaknya yang sempurna itu boleh terwujud sebab kehendak Tuhan yang sempurna itu yang paling baik untuk kehidupan anak saudara. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Aku tunduk kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Saudara, dengan mendoakan itu saudara sedang menaruhkan prioritas. Saudara sedang meneguhkan prioritas di dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berdoa untuk penyediaan, supply. Kadang-kadang itu nomor 3 kita taruh di nomor 1. Enggak, nomor 1 kita sudah tahu urutannya. Ya seperti yang saya sudah katakan tadi. Meminta baru sampai di nomor 3, saudara.
Berdoa untuk God to provide. Supaya Allah memberikan supply dan penyediaan. Jadi saudara berdoa begini, saudara, terima kasih Bapa, Engkau akan mensupply semua keperluan dan kebutuhanku hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan membuat aku berhasil dalam bisnisku hari ini. Engkau akan kirim orang-orang yang bagus kepadaku. Saudara berdoa seperti itu. Sebab kita tahu bahwa supply, ya, penyediaan untuk makanan dan minuman, kebutuhan kita sehari-hari, saudara, datang dari pada Tuhan, dan Tuhan ajarkan ini. Ya, saudara harus berkata begini, terima kasih Tuhan, hari ini aku tahu aku akan mendapat favor. Haleluya, favor artinya kebaikan. Kebaikanmu akan aku alami dalam setiap gerak kehidupanku. Akan setiap apa yang aku akan kerjakan, akan ada orang yang engkau akan kirim kepada jalan hidupku untuk memberkati aku. Dalam nama Yesus. Tuhan, engkau mensupply semua kebutuhanku. Berikan kami hari ini makanan kami. Keperluan kami yang secukupnya. Yang keempat, nah ini penting juga, pengampunan. Pengampunan, jadi saudara sudah memuji Tuhan, pintu sorga terbuka kepada saudara. Dan di nomor 2 saudara sudah taruhkan prioritas supaya kehendak Tuhan yang jadi. Karena saudara katakan biarlah kehendakmu yang jadi, maka nomor 3 itu tadi, doa saudara akan dijawab. Karena saudara menaruhkan prioritas kehendak Tuhan dulu. Dan doa saudara akan dijawab karena sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Dan baru yang keempat kita lihat, kita mohon, dan ini penting, jangan lupa berdoa ini, saudara. Sebab kita manusia punya banyak kekurangan, kelemahan. Kita masih berdosa. Enggak ada yang berani mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa. Makanya saudara, kita memohon Tuhan mengampuni, menyucikan kita dari dosa. Tiap hari kita berhadapan dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang terdapat dalam dunia, keinginan mata. Keinginan kedagingan dan kehidupan yang jumawa di keangkuhan hidup. Tuhan, minta ampun Tuhan untuk perkataan-perkataan sia-sia yang aku sudah katakan, saudara. Ya, ampun Tuhan untuk dosa di mana aku tahu aku harus melakukan A karena itulah kehendak-Mu, tapi aku tidak lakukan, itu juga dosa. Berdoa untuk pengampunan dosa. Dan Tuhan kasih catatan, ingat juga, waktu kamu berdoa supaya aku mengampuni dosamu, Tuhan mungkin kasih visi dalam kehidupan saudara. Muka-muka tertentu yang saudara lagi jengkel. Ini orang sudah menyakitiku. Maukah saudara mengampuni orang itu juga? Karena kalau saudara tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni saudara. Ngeri. Ya. Lebih baik kita mengampuni orang yang sudah bikin salah. Karena Tuhan mengampuni kita. Setiap kali kita datang dengan dosa kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Yang kelima, yang terakhir untuk nomor 4 inilah kuasa. Kuasa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah, deliver us from evil. Lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara harus mempunyai satu kehidupan yang berkemenangan, mengalahkan ujian pencobaan dan dilepaskan dari yang jahat. Ini perlu kuasa. Makanya saya katakan yang kelima ini bicara tentang otoritas, kuasa. Yesus berkata kepada 3 muridnya di Taman Getsemani, berdoalah atau berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu kena pencobaan. Alasan mengapa saudara tidak menang-menang menghadapi cobaan, karena kita tidak punya kuasa untuk berhadapan, untuk overcome percobaan. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya otoritas. Kenapa? Otoritas itu hanya datang waktu kita berhubungan dengan sumber segala otoritas. Melalui doa, pujian dan sembahan. Kita tidak punya otoritas. Saudara, Allah mau memberikan otoritas kerajaan Allah atas otoritas kerajaan iblis.
Kita punya kuasa Roh Kudus, kita punya kuasa darah Yesus. Itu kuasa-kuasa kerajaan sorga untuk mengikat kuasa neraka. Sebab kuasa neraka, kuasa iblis adalah kuasa yang Yesus katakan kuasa yang merusak, mencuri, dan membinasakan. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Kalau kita tidak pernah berdoa, saudara. Gak heran banyak orang Kristen jadi orang Kristen yang lemah, saudara. Mendengar khotbah yang sedikit keras, dia sudah ketakutan. Saudara berdoa, ya Tuhan jauhkan kami daripada hal-hal yang jahat. Daripada orang-orang yang akan dipakai iblis. Yang mempunyai rencana jahat dalam hidupku. Dan juga tentu kita mau hidup terpisah dari mereka yang berbuat kejahatan. Jauhkanlah kami daripada segala yang jahat. Yang terakhir sama lagi dengan nomor 1. Nomor 6 itu sama dengan nomor 1. Ditutup, dibuka dengan pujian, ditutup lagi dengan pujian. Cuma pujian di nomor 6 ini, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini pujian. Ya. Tapi dalam pujian itu saudara meneguhkan dalam doa penutup saudara. Ya, saudara meneguhkan ya, bahwa melalui doa saudara terakhir ini lewat pujian saudara, saudara mengcover semua yang saudara sudah doakan dari nomor 1, nomor 2, nomor 2, 3, 4, 5. Saudara cover itu ya dengan penutupan doa yang terakhir, di mana saudara memberikan glory, saudara memberikan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan. Ya, dan saudara biarlah kita mau berkata, aku mau kembalikan segala hormat pujianku kepadamu saja. Dan saudara pada hari itu, lewat pujian juga saudara meneguhkan kuasa kerajaan Allah. Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan, dan kerajaan. Saudara teguhkan itu pada hari itu waktu saudara menutup dengan doa ini. Pujian kepada Allah yang duduk di atas tahtanya. Engkau yang mempunyai kerajaan, bukan cuma kerajaan, ada kuasa dan ada kemuliaan. Saudara sedang meneguhkan kuasa kerajaan Allah saat saudara menutup doa ini. Itu nomor 4 ya, ada 1 sampai 6. Yang terakhir nomor 5. Nomor 5 ini kita berdoa dengan kuat. Berdoa dengan keras. Kedengeran gitu loh saudara maksud saya. Lukas 11 ayat yang kedua, ini tentang doa Bapa kami. Sama saudara. Doa Bapa kami, Lukas 11 ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara garis bawahi, apabila kamu berdoa, apa saudara? Gumamkanlah atau gumamkan dalam hati enggak. Perkatakan. Katakan artinya harus kedengeran juga. Ya. Saudara, kalau kita doa, ya memang saya mengerti ya, Tuhan mendengar, Tuhan tahu kalau kita berdoa dalam hati. Tapi doa Bapa kami itu, perkatakan itu. So waktu kita ngomong dengan iman dan saudara, iman datang karena kita mendengar sesuatu. Waktu saudara mendoakan saudara dengan suara keras, kita terlatih untuk berdoa. Ada banyak orang disuruh doa ketakutan. Karena nggak biasa berdoa dengan bersuara. Dia berdoa yang penting dalam hati juga Tuhan tahu. Jadi waktu mungkin di care, bro berdoa ya langsung nggak bisa kayak mulutnya. Kenapa? Nggak pernah. Saudara mari kita berdoa dengan bersuara lah. Bersuara. Ya, latihan saudara nggak apa-apa. Ya, sehingga satu saat mungkin saudara menjadi ketua care, saudara akan memimpin doa di ruang umum. Saudara sudah terbiasa dan mengucapkan doa dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang nyaring, dengan suara keras dalam pujian sembahan kepada Tuhan. Saudara tidak alergi untuk berdoa. Berdoa dengan suara yang keras. Ekspresikan pujian sembahan doa saudara dengan kata-kata yang kedengaran. Sebab itu balik kepada kita menjadi kekuatan kita sendiri. Saudara mendengar perkataan itu membangkitkan iman saudara. Nah, saya mau bilang gini, kalau gereja ini kembali untuk berdoa, Elohimers, mulai berdoa, saya mau katakan Tuhan akan kirimkan mujizatnya. Dia akan turunkan malaikatnya yang akan sudah membawa naik doa-doa, saudara membawa turun mujizat-mujizat untuk mengalahkan kekuatan iblis. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Aku akan kerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan, aku akan kerjakan hal yang luar biasa.
Aku akan kirimkan jiwa-jiwa, kita rindu jiwa-jiwa datang, tapi kalau kita tidak pernah berdoa. Itu sebabnya saudara, doa onsite walaupun masih sebulan sekali, mungkin dikatakan mungkin bisa tambah lagi ya. Onsite ini berdoa, saya senang sekali ya, walaupun tidak penuh waktu doa hari Kamis, tapi dapat berasa saudara tuh rindu. Ya orang berlidah asing, berasa udara naik, karena ada kerinduan. Mari Elohimers, prioritas berdoa jangan kita lupa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.